Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Ruang Publik. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama di mana di Sumatera Utara, salah satu kabupaten yang terbanyak daftar pemilih tetapnya pada Pilkada serentak 2024 adalah Kabupaten Deli Serdang. Dan tentunya kita ingin tahu bagaimana kemudian saat ini upaya dari penyelenggara Pilkada atau KPU Deli Serdang sendiri dalam melakukan berbagai tahapan untuk menuju Pilkada serentak 2024. Untuk itu pada Ruang Publik kali ini pemirsa kami angkat topiknya tahapan proses Pilkada di Kabupaten Deli Serdang. Dan hal ini kita akan perbincangkan dengan Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang yang sudah kita hadirkan kali ini ke studio TVRI Sumatera Utara. Dan langsung saja saya perkenalkan bagi pemirsa yang belum kenal, tentunya nama Ketua KPU ini ya terus bergema di mana-mana, apalagi menjelang Pilkada serentak 2024 saat ini. Dan langsung saja saya perkenalkan Ketua KPU Deli Serdang, Mbak Relis Yanti Panjaitan. Selamat sore Mbak Relis, apa kabar? Selamat sore Pak Keriawan. Ya, dan pemirsa, tentunya dialog ini akan kami langsungkan selama 1 jam terkait dengan tahapan proses Pilkada di Kabupaten Deli Serdang, dan kita akan banyak tanya nanti dengan Ketua KPU Deli Serdang. Dan yang pasti dialog ini terselenggara atas kerjasama TVRI Sumatera Utara dengan KPUD Kabupaten Deli Serdang. Mbak Rilis, kalau kita bicara tentang tahapan Pilkada saat ini fokusnya KPU Deli Serdang kemana? Karena dari kemarin itu kan tahapan terus sampai sekarang ini begitu. Baik, terima kasih Mbak Keri. Saat ini KPU Kabupaten Serdang artinya melaksanakan tahapan Pilkada berdasarkan PKPU 2 tahun 2024. Ada tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Saat ini sejak tanggal 25 September kemarin nanti sampai tanggal 23 November itu adalah tahapan kampanye. Ini tahapan kampanye yang dilaksanakan. Artinya sebelum tahapan kampanye ada tahapan-tahapan sebelumnya. Pertama itu kampanye, siapa yang berkampanye? Tentunya pasangan calon. Jadi pasangan calon tersebut sebelum ditetapkan mereka melakukan pendaftaran. Itu pendaftarannya kemarin di tanggal 25 sampai 27 Agustus, kemudian melakukan pendaftaran, dan pada tanggal 22 September kita lakukan penetapan dan ditetapkanlah ada 3 pasangan calon untuk yang akan berkompetisi atau berkontestasi. Yaitu kan kita ketahui Pilkada ini kan itu untuk memilih bupati dan wakil bupati untuk tingkat kabupaten, dan tentu juga memilih gubernur dan wakil gubernur, sedangkan gubernur dan wakil gubernur itu ranahnya yaitu di KPU provinsi. Ya. Ya. Mbak Relis, kalau kita bicara tentang jadwal kampanye dari 3 paslon ini apakah memang terus menjadi perhatian juga oleh KPU begitu? Tentu, karena kan ada, kalau bicara kampanye kan ada jenis-jenis kampanye, yaitu ada kampanye terbuka, ada kampanye yang mereka lakukan kampanye terbatas, dan kampanye tatap muka. Dan setiap pasangan calon ini kan punya yang namanya tim kampanye, dan mereka harus menyampaikan ke KPU dan ke Bawaslu maupun ke pihak kepolisian kapan mereka melakukan kampanye. Dan itu juga kita punya namanya Sikadika, dan itu harus didaftarkan juga lewat aplikasi juga, karena bicara kampanye pasti bicara anggaran, dan di situ mereka sampaikan, dan mereka bersurat juga kepada kita sebelum mereka melaksanakan kampanye. Dan yang kampanye, ada satu jenis kampanye itu kampanye rapat umum, itu hanya dilaksanakan 1 kali untuk bicara yaitu bupati dan calon bupati dan wakil bupati itu, dan itu dilaksanakan, disepakati kemarin bersama-sama, itu maksimalnya adalah 5.000 pendukung yang datang pada saat berkampanye. Kampanye terbuka begitu. Kampanye terbuka. Baik, kalau pengamanan sendiri seperti apa nih Mbak Relis? Tentu kita kan kami juga boleh sampaikan, mungkin satu-satunya kabupaten yang punya wilayah hukum itu yaitu kita 4 Polres. Ada Polresnya yaitu Polres di
Medan, kemudian Polresnya di Deli Serdang, Pelabuhan Belawan dan Polres Binjai. Jadi lengkap pengamanannya. Polres gitu ya. Iya, karena kita ketahui Deli Serdang itu ada 22 kecamatan dan ini dibagi-bagi. Jadi ada 7 kecamatan yang wilayah hukumnya yaitu di Polres Medan dan ada 13 kecamatan Polresta Deli Serdang. Gitu ya. Oke, sampai sekarang ini yang apakah ada catatan khusus dari KPU sendiri terkait dengan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon? Sampai saat ini kampanye masih berjalan dengan baik dan lancar dan mereka menyampaikan ke kita dan bersurat ke kita. Jadi tim kampanye itu bersurat ke kita kapan dan mereka dilaksanakan. Terkait dengan kampanye tersebut kan ada pengawasnya, yaitu teman kami, yaitu Bawaslu. Itu. Oke, kita tahu kan memang pengawasannya Bawaslu begitu. Tapi bagaimana kemudian kolaborasi antara KPU dan Bawaslu ini untuk memastikan supaya semuanya tahapan kampanye ini bisa berjalan dengan baik, kemudian tidak ada gesekan dan sebagainya begitu. Baik, terima kasih. Tentu sebelum dilaksanakan kampanye atau sebelum tahapan-tahapan dilaksanakan, kita melaksanakan yaitu deklarasi kampanye damai. Iya, awalnya sebelumnya ya. Dan itu dilaksanakan kemarin di tanggal 24 September sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye. Ini kita melibatkan semua pihak termasuk kepada teman-teman pemuka agama. Jadi kita minta didoakanlah supaya proses kampanye di Deli Serdang ini berjalan aman dan lancar, juga melibatkan pihak keamanan, Dandim dan semua stakeholder. Dan kita juga kan memintakan selain bicara kampanye ada pemasangan alat peraga kampanye. Ini juga kita berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten di mana sebenarnya alat peraga kampanye yang boleh dipasang dan di mana tidak, termasuk untuk di mana rapat umum itu akan dilaksanakan, lokasi-lokasi atau titik-titik lokasi yang boleh dilaksanakan rapat umum, atau yang rapat yang saya sebutkan yang besar tersebut. Ya, Mbak Rilis, kalau kita bicara tentang Kabupaten Deli Serdang, meskipun dia berada di pinggir kota Medan, tapi kalau kita bicara tentang geografisnya ada juga daerahnya, kecamatannya yang mungkin terluar begitu ya, atau mungkin agak pedalaman begitu. Bagaimana upaya KPU sendiri supaya masyarakat ini juga ikut serta dalam mengambil bagian dalam mensukseskan Pilkada Serentak 2024? Baik, terima kasih. Deli Serdang ini memang agak unik karena ada wilayahnya wilayah pegunungan, ada daerah perkotaan dan ada daerah pantai. Kalau daerah pegunungan itu berbatasan misalnya dengan Kabupaten Simalungun, itu sebut saja Gunung Meriah. Berbatasan dengan Kabupaten Tanah Karo, yaitu Sibolangit, kemudian Kutalimbaru. Jadi kita tetap melakukan sosialisasi dan penguatan. Kita kan juga punya teman-teman ad hoc, yaitu teman-teman PPK dan PPS. Ini kita sampaikan dalam setiap tahapan, dalam setiap program kita juga melibatkan teman-teman ad hoc ini dan untuk tetap mensosialisasikan semua tahapan-tahapan. Ini ada salah satu daerah yang cukup unik sebenarnya untuk Deli Serdang. Uniknya kenapa, Mbak? Ya, ada satu namanya dusun, yaitu Simbekan. Simbekan ini wilayahnya yaitu di bawah kaki Gunung Sibayak. Jadi kalau dari ibu kota kecamatan ke sana itu sekitar 3 jam. Dan harus melewati Tanah Karo. Tanah Karo, lewat si debu-debu, harus kalau ya yang suka mani-mani boleh lah mani-mani dulu di Pariban baru pergi lagi ke situ. Dan daerah itu termasuk wilayah yang tidak punya atau blank spot, tidak punya jaringan di situ, dan listriknya juga ternyata swakelola dari masyarakat tersebut. Itu salah satu. Berapa kakak? Sekitar kalau DPT-nya itu 86. Sekitar 86. Mesti dijangkau ya? Iya. Sudah berapa kali ke sana, Mbak Rilis? Kalau saya memang baru sekali. Antusias masyarakat sendiri bagaimana? Mereka partisipasinya tinggi. Partisipasi cukup tinggi untuk masyarakat di sana. Tapi memang jangkauan ke sana ya, kalau ke sana ya harus fit lah, harus sehat karena lumayan jalannya. Iya, tapi kalau kita bicara dari kampanye kemarin gitu ya, atau dari pilkada sebelumnya gitu ya, daerah-daerah yang terluar dari kota Deli Serdang ini, apakah ini menjadi perhatian khusus gitu, atau justru mereka yang antusiasnya tinggi gitu loh? Artinya kalau kita kan sebagai penyelenggara kan sifat kan pemilu itu ada pemilu yang inklusif, tidak eksklusif. Artinya semua kalangan, semua masyarakat, termasuk kalangan baik itu masyarakat, termasuk disabilitas, termasuk masyarakat yang sebutkan tadi terluar, yang terabat. Jadi kita tidak meminggirkan semuanya
dilibatkan, semuanya diperhatikan begitu untuk proses baik itu pemilu maupun pilkada. Baik, kita memang baru melangsungkan pemilu gitu ya Mbak Relis, tapi kita juga tahu pertambahan usia masyarakat itu kan banyak begitu ya. Tapi kita pengen tahu juga berapa jumlah penambahan DPT untuk Kabupaten Deli Serdang dari pemilu kemarin ke pilkada 2024 ini. Ya baik, kalau di pemilu kemarin itu jumlah DPT kita di 1431418. 1431418. Sedangkan kemarin sudah ditetapkan, yaitu tepatnya di tanggal 18 September kemarin untuk DPT Kabupaten Deli Serdang itu 1439399. Artinya sekitar 17-19 ribu penambahan daftar pemilih untuk Kabupaten Deli Serdang. Kalau bicara jumlah pemilih terbesar untuk kabupaten untuk dari 33 ini termasuk Deli Serdang. Setelah Medan, Kota Medan. Iya. Tapi Mbak Relis, penambahan 17.000 sekian ini paling banyak pemilih pemula atau justru ada juga yang pindah domisili begitu? Keduanya, antara pemilih pemula dan pindah domisili. Oke. Mbak Relis, tapi kan begini ya. Apakah jumlah DPT ini yang akan nanti ikut memberikan hak pilihnya, memberikan suaranya di TPS? Atau masih adakah kesempatan bagi masyarakat Deli Serdang yang belum terdata, belum masuk dalam DPT, kemudian bisa mereka nggak menyalurkan haknya begitu? Ini penting juga nih di kita masyarakat. Ya benar, terima kasih. Seperti yang saya sebutkan tadi kan sudah ditetapkan DPT, tapi kan untuk pemilih ini ada kategori pemilih dalam DPT, pemilih DPTB dan pemilih DPK. Pemilih DPT yang sudah ditetapkan tadi dan pemilih DPTB. Pemilih DPTB ini adalah orang-orang yang pindah memilih, misalnya karena bekerja, tapi yaitu haruslah yang yang wilayah Sumatera Utara, ya kan, karena yang mau kita pilih kan gubernur dan wakil gubernur dan bupati. Jadi misalnya ini contohnya adalah teman-teman di Tebing Tinggi, kebetulan ternyata teman-teman Tebing Tinggi kerja di TVRI, tapi tinggalnya sebut saja di Tembung, Tembung Deli Serdang. Dia kan boleh memilih di sana karena dia alasan pindah bekerja, itu ada dengan alasan tertentu, itu kategori DPTB, dan dia hanya tapi dapat satu jenis surat suara karena dia belum KTP Deli Serdang. Jadi ada juga yaitu KTP karena pindah domisili, tapi dia sudah terdaftar di DPT, sebut saja saya contohkan lagi Tebing Tinggi, tapi sudah pindah menjadi KTP Deli Serdang. Jadi itu kategorinya DPTB karena pindah domisili dan mendapatkan dua jenis surat suara. Itu Pilgub sama Pilgub Bupati. Kemudian ada pemilih DPK. Siapa pemilih DPK ini? Yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam kedua hal ini, tapi KTP-nya Deli Serdang. Jadi jamnya datang itu yang DPK ini boleh datang ke TPS itu yaitu pada pukul 12 sampai pukul 13. Sedangkan DPT tadi yaitu dari mulai pukul 7 sampai pukul 13. Baik, ini semakin menarik nih ya. Kami juga pengen tahu, atau masyarakat juga pengen tahu, karena salah satu kabupaten yang menjadi sorotan setiap adanya penyelenggaraan pemilu atau pilkada ini adalah Kabupaten Deli Serdang. Bagaimana target KPU nanti jumlah suara yang masuk? Apakah memang meningkat dari tahun sebelumnya atau bagaimana? Saat lagi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di Ruang Publik, pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Ruang Publik dengan topik yang kami angkat pada sore hari ini adalah tahapan proses pilkada di Kabupaten Deli Serdang. Seperti yang saya sampaikan di sebelum break tadi, saya penasaran ini apa yang nanti disampaikan oleh Ketua KPU, Mbak Relis, terkait dengan bagaimana target KPU dalam masyarakat memberikan hak suaranya nanti pada pilkada 2024. Seperti apa nih Mbak Relis? Baik, Bang. Ada target nggak sih gitu loh? Ya pasti setiap pekerjaan kita ya kan punya target dan ada output. Jadi sebelum bicara target, pastinya apa sih yang dilakukan supaya target itu tercapai? Pastinya KPU Kabupaten Deli Serdang itu melakukan kerjasama kemitraan. Harapannya ada 90 mitra selain kita yang melakukan sosialisasi, karena kan orang datang ke TPS berbondong-bondong ke TPS itu kan tidak hanya dari peserta. Kita tahu peserta ini kan yaitu pasangan calon.
Tapi juga dari kita KPU dan dari kelompok masyarakat yang bekerja sama untuk melakukan sosialisasi, karena kan bisa saja masyarakat nggak tahu bahwasanya nanti Rabu 27 November 2024 itu adalah hari pemungutan suara. Jadi kita melakukan kerjasama sosialisasi untuk menghayo-hayokan setiap warga Kabupaten Serdang untuk datang ke TPS. Jadi targetnya harapannya kemarin di pemilu itu 74,6%. Artinya itu kita harapkan lebih dari situ. Kalau boleh misalnya di 80% seperti itu. Harapannya untuk masyarakat atau partisipasi pemilih di Kabupaten Deli Serdang itu sebanyak yang saya sebutkan tadi. Yeah. Kalau kita bicara tentang media sosial yang dimiliki oleh KPU supaya masyarakat yang tadi di daerah-daerah mungkin yang jauh dari perkotaan ini mungkin juga bisa mengetahui berbagai tahapan yang dilakukan oleh KPU seperti apa ini? Apakah kemudian ada media sosial khusus mungkin yang dimiliki oleh KPU selain mitra tadi begitu? Atau justru mitra itu yang diharapkan begitu? Oh ya, baik Bang Keri, terkait ya kita kan melakukan sosialisasi, apalagi ini zamannya ya sudah zaman digital. Tentu KPU punya website, KPU punya media sosial lain, ada namanya Facebook, ada namanya Instagram. Jadi setiap aktivitas, setiap kegiatan apapun, baik itu kegiatan-kegiatan tahapan sekecil apapun yang memang harus disampaikan, karena kita adalah lembaga publik. Ya, harus kita sampaikan dan kita sosialisasikan ke masyarakat lewat media sosial. Saya tadi juga lupa menyampaikan bahwasanya dari DPT yang kita punya tadi itu 28% adalah Gen Z. Iya, ini dia. Bagaimana upaya KPU untuk kemudian bisa menarik perhatian kaum Gen Z ini yang konon katanya mungkin agak sedikit agak cuek gitu. Tapi memang peduli mereka gitu. Tapi ya memang begitu sekarang. Karena usianya begitu. Apa upaya KPU dengan dengan timnya, apakah kemudian membuat konten yang semenarik mungkin gitu ya, konten-konten yang kekinian supaya anak-anak kaum Gen Z ini tadi bisa datang nanti di 27 November 2024 ke TPS. Pasti dari media sosial tersebut KPU melakukan sosialisasi. Kemarin juga kita melakukan, kemarin dan nanti juga bicara sosialisasinya, kita melibatkan sekolah-sekolah. Jadi KPU itu dari atas juga arahan dari KPU provinsi, yaitu KPU Goes to School. KPU Goes to School, karena kita tahu Gen Z ini adalah bagian dari pemilih pemula yang ya bisa dikatakan sedikit apolitis. Jadi kita sampaikan kalau mereka kalau nggak milih nggak keren. Nah itu kita sampai nggak milih nggak keren. Hashtagnya begitu ya. Nggak milih nggak keren. Nggak milih nggak keren gitu ya. Jadi kaum Gen Z ya, mudah-mudahan kaum Gen Z ini masih menyaksikan acara kita juga hari ini ya, supaya karena hashtagnya tagarnya KPU Deli Serdang ini nggak milih nggak keren begitu ya. Kenapa? Karena kita nggak ikut bagaimana menentukan nasib bangsa, nasib Kabupaten Deli Serdang 5 tahun ke depan. Kemudian saya mau nanya lagi ke Mbak Relis, kalaupun apakah ada beberapa kecamatan yang menjadi perhatian khusus supaya ini supaya dari DPT ini meningkat yang memberikan hak suaranya gitu. Baik, terima kasih. Tadi kan sudah disebutkan DPT-nya Deli Serdang. Deli Serdang ini kan ada yang sedikit unik sebenarnya, sedikit unik. Kenapa? Dia pemilih itu tidak merata. Ada di satu kecamatan itu hanya 12 TPS. Jadi jumlah pemilih cuma sekian ribu. Sedangkan ada satu kecamatan yaitu Percut Setuan paling banyak yaitu 292.000 dengan jumlah TPS, karena kita tahu satu TPS 600 maksimal, yaitu 532 TPS. Jadi ini menjadi perhatian khusus kita juga, karena kan untuk wilayah-wilayah yang padat ini juga menjadi perhatian. Termasuk provinsi juga memperhatikan untuk kecamatan Percut Setuan. Artinya selain Percut ada kecamatan Sunggal, kecamatan Tanjung Merawai ini, dan kemudian Hamparan Perak ini kecamatan yang besar. Karena kan ini adalah jumlah pemilih yang terbesar. Terbesar. Tapi kalau kita bicara tentang pemilu kemarin, berapa persen dari DPT memberikan hak suaranya? Ya hampir saya sebutkan tadi 70-an lebih. 70-an hampir ya? Seperti itu. Adakah target mau naik kan di pilkada? Ya, seperti saya karena sampaikan tadi. Karena ini kan suaranya kan untuk bupati begitu ya. Pasti kita berharap seperti tadi, jadi upaya-upaya melakukan sosialisasi tadi dan juga media sosial sebutkan itu, ini ditingkatkan, harapannya lebih dari 74,6% tadi. Oke. Kalau bagaimana upaya KPU juga supaya bisa terus memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat ya
ini apalagi selain misalnya kampanye-kampanye dilakukan oleh pasangan calon begitu? Ya, seperti saya sebutkan melakukan sosialisasi, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan rapat koordinasi, dan juga melakukan sosialisasi peraturan. Seperti tadi pagi kita lakukan coffee morning. Coffee morningnya itu melibatkan stakeholder juga, masyarakat, itu khususnya pemuka agama. Karena ini kan mereka punya umat atau jamaah yang pastinya mendengarkan mereka. Jadi pemahaman terkait dengan regulasi kita pahamkan, dan harapannya mereka bisa mengartikulasikannya, menyambungkannya lagi kepada warga atau kepada jemaat mereka. Dan sampai sekarang masih terus dilakukan itu? Iya, itu pasti. Tanggapan tokoh masyarakat, tokoh agama itu sendiri seperti apa nih Mbak Relis? Untuk tokoh agama, tokoh masyarakat berharap selalu mereka dilibatkan, karena kan dengan mereka dilibatkan, mereka semakin paham, dengan semakin paham mereka juga bisa menyampaikan, mengartikulasikan, dan mensosialisasikan, mendiseminasikan semua baik tahapan maupun regulasi dalam setiap tahapan pilkada yang akan kita laksanakan nanti. Baik, Mbak Relis, kalau kita bicara tentang lebih sulit mana nih gitu ya, kalau kita berandai lebih sulit misalnya satu aja calon atau 3 paslon gitu. Karena kan misalnya kan kalau 3 paslon ini kan artinya lebih banyak orang akan datang ke TPS gitu ya. Karena masing-masing kan punya pendukung begitu. Tapi kalau misalnya satu paslon lawannya kota kosong, tapi berat juga KPU-nya gitu. Lebih berat mana sih biasanya? Artinya begini, setiap tahapan atau setiap berapapun jumlah pasangan calon itu pasti punya kesulitannya masing-masing. Masing-masing punya kesulitannya. Jadi tidak bisa mana lebih sulit. Artinya semua punya kesulitan. Artinya, tapi bagaimana kita melakukan upaya-upaya, usaha-usaha supaya proses atau tahapan ini berjalan dengan aman dan lancar, pilkadanya juga aman dan lancar, seperti itu. Satu hal yang paling ditunggu oleh masyarakat dan kemudian ini sekali dilakukan ini bisa melibatkan ribuan masyarakat begitu, pilkada, debat pilkada begitu. Ini apa upaya KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan hal ini supaya nanti masyarakat lebih tahu lagi sosok-sosok calon pemimpin ini, sosok-sosok paslon ini begitu. Baik, kita kan sekali lagi kami sampaikan KPU melaksanakan tahapan itu berdasarkan regulasi, yaitu PKPU 13 yang kemudian dibuat Jogdesha 1363. Disebutkan juga, kita kan di situ bicara tentang kampanye. Kampanye seperti yang disebutkan tadi, ada juga fasilitasi yaitu debat terbuka atau debat publik. Itu salah satunya. Jadi di regulasi tersebut disampaikan boleh atau sebanyaknya melakukan 3 kali, dan KPU Kabupaten Serdang akan melaksanakan atau memfasilitasi debat publik untuk ketiga pasangan calon. Itu pasangan calon kita tadi sebelum saya sebutkan, yaitu pertama yaitu Sopian Nasution, yaitu Sopian Nasution Junedi, kemudian pasangan calon berikutnya yang kedua itu Dr. Asruluddin bersama dengan Lom, dan yang ketiga itu Bapak yaitu Dr. Andus Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar dengan Bayu Sumantri Agung. Jadi nanti kita ini 3 hari lagi ya akan melaksanakan debat publik pertama. Iya, debat publik pertama yang disiarkan langsung oleh TVRI. Itu pada pukul 19. Harapannya ini kan bisa disaksikan seluruh warga Kabupaten Deli Serdang secara langsung, dan memang kita lakukan di satu hotel di daerah Kabupaten Deli Serdang, dan itu nanti yang boleh masuk memang kita batasi untuk masing-masing pasangan calon itu, yaitu 25 orang termasuk pasangan calonnya. Cuma 25? Iya, masing-masing satu pasangan. Satu paslon 25 orang pendukung bisa masuk ke ruangan itu? Iya. Oke, kalau di luar silahkan. Sistem pengamanan bagaimana, Mbak? Ya, kita nanti sore kita akan berkoordinasi juga dengan baik itu dengan pihak itu kita melibatkan ada panitia yang kita harapkan bisa membantu kita, juga dengan tim yang lain termasuk dengan Bawaslu, dengan pihak keamanan kita akan melakukan koordinasi nantinya, dan ini harapannya berjalan dengan aman dan lancar seperti kegiatan yang kita laksanakan, yaitu tentang pengundian nomor urut, juga kegiatan deklarasi kampanye damai. Artinya tetap melibatkan pihak keamanan. Baik. Tadi Mbak Relis sebutkan nanti ada 3 kali ya? 3 kali debat. Apakah setiap debat itu nanti ini akan ada topiknya masing-masing? Iya, punya topiknya masing-masing. Yang ini topik pertama, ini ada kan seperti saya sebutkan ada di regulasi, ada
6 tema debat. Tapi yang kita laksanakan ini tema yang pertama ini tuh meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Ini dulu yang kita laksanakan. Termasuk nanti ada bicara bagaimana tentang di dalamnya ada bicara pendidikan, bicara kesehatan, juga bicara bagaimana indeks perkembangan manusia di dalamnya itu nanti. Panelisnya sendiri dari Deli Serdang atau dari Kota Medan? Panelisnya tentunya sesuai dengan harus regulasi. Dari Deli Serdang begitu ya? Tidak juga, tapi harus yaitu akademisi, profesional dan bisa masyarakat itu. Tapi kita banyaknya akademisi yang menjadi panelis kita nantinya. Untuk menuju debat pertama ini sudah berapa persen ini persiapannya, Mbak? Ya mudah-mudahan kita sudah yakin ini semua berjalan dengan lancar karena dengan panelis sudah bertemu dan mereka sedang menggodok pertanyaan dan pertanyaan ini pasti dirahasiakan. Yang tahu pertanyaan dari tema tadi adalah para panelis. Iya. Halo-halo sudah sejauh mana, Mbak? Iya, halo-halo. Karena ini perlu halo-halo kan iya, gitu ya. Benar. Karena ini cukup halo-halonya harus kuat nih. Iya. Kenapa? Karena ini kan meriah begitu ya. Karena kita tahu debat ini adalah bicara bagaimana pasangan calon menyampaikan visi misinya. Karena bicara visi misi nanti kegiatan yang bicara mereka menyampaikan visi misi, ada penajaman visi misi pada setiap segmen-segmen. Ini kan nanti akan kita bagi 6 segmen. Jadi ini tetap kita lakukan sosialisasi lagi, diseminasi lagi, kita sebarkan lewat media sosial kita juga. Yang kita harapannya juga TVRI menyampaikan, mensosialisasikan kegiatan yang akan kita laksanakan nanti tanggal 19 ya. Kehadiran Ketua KPU hari ini ke studio TVRI Sumatera Utara kan juga ini menyampaikan ini juga ke masyarakat supaya jangan lupa nanti menyaksikan debat publik pertama begitu ya, yang akan dilakukan oleh KPU Deli Serdang bekerjasama dengan TVRI nanti untuk penyiarannya begitu. Kita berharap nanti banyak masyarakat Deli Serdang, baik masyarakat yang tidak di Kabupaten Deli Serdang pun berada misalnya di luar daerah masih bisa menyaksikan debatnya begitu. Kenapa? Karena di mana dan kapan saja live streamingnya ada, nanti rekamannya juga ada, jadi masyarakat bisa melihat berulang-ulang gitu. Kemudian Mbak Relis, selain untuk kemudian mengatur jarak debat pertama ke debat kedua bagaimana? Ya kita berharap ini kan kegiatannya ada durasi atau jarak waktu, makanya itu kenapa nanti tanggal 19, kemudian rencana kita akan lakukan di tanggal 4 November dan kita ketahui kan kampanye ini berakhir di tanggal 23, jadi debat terakhir itu tanggal 22 November. Tanggal 20 November. Iya. Oke. Itu. Dan semuanya ini sudah dimatangkan oleh KPU sendiri dan sudah disetujui juga oleh semua paslon. Iya, itu jadi gini, pada saat semua tahapan kita harus berkoordinasi dengan paslon lewat narah hubung mereka, lewat LO mereka. Yeah. Jadi termasuk juga di mana dan apa desain, karena kan ada fasilitasi kita juga terkait APK, alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Ini tetap kita lakukan koordinasi dan desainnya itu mereka oleh teman-teman paslon. Termasuk juga debat tadi. Debat tersebut kita juga melakukan koordinasi dengan paslon lewat LO. Oke. Setelah pelaksanaan debat publik pertama nanti, apa kemudian menjadi evaluasi oleh KPU Deli Serdang? Apakah nanti mungkin lebih ditingkatkan lagi sosialisasi atau seperti apa? Nanti kita akan tanyakan lagi kepada Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik, pemirsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Ruang Publik dengan topik yang kami angkat hari ini adalah tahapan proses pilkada di Kabupaten Deli Serdang, dan kami sampaikan kembali dialog Ruang Publik dengan topik tahapan proses pilkada di Kabupaten Deli Serdang ini terselenggara atas kerjasama KPU Deli Serdang dengan TVRI Sumatera Utara. Mbak Relis, saya kembali bertanya, debat adalah salah satu harapan yang dinanti-nanti oleh atau satu tahapan yang dinanti-nanti oleh masyarakat, karena masyarakat bisa langsung melihat bagaimana program-program yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon begitu. Tapi apakah nanti usai debat berlangsung, khususnya debat publik yang pertama, akan ada evaluasi dari pihak KPU sendiri? Baik, terima kasih Bang Keri. Setiap kegiatan itu ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, dan ada yang namanya
evaluasi. Jadi termasuk kegiatan fasilitasi debat terbuka ini, KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan yang namanya evaluasi terhadap proses, semua proses, termasuk dalam proses persiapan, proses pada saat hari H, dan proses setelah dilaksanakannya debat tersebut. Ini untuk apa? Artinya kan kita mau melihat apakah ada yang perlu diperbaiki lagi dari proses debat itu, termasuk kita ketahui kan disebutkan itu memang disebutkan 6 segmen. 6 segmen selama debat itu selama 180 menit. 180 menit, 30 menit itu adalah iklan atau istirahat. Artinya 150. Kemarin juga kita merencanakan di setiap segmen itu dibagi-bagi, segmen pertama, kedua, ketiga itu adalah 25 menit. Sedangkan 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah 30 menit. Karena apa? Di segmen 4, 5 ini adalah penajaman visi misi, tapi antar paslon yang bertanya dan menjawab. Jadi kita menanggapi. Jadi butuh waktu. Dan nanti di segmen ke-6 itu ada segmen penutup, itu hanya closing statement. Jadi nanti kita lihat. Karena kemarin kita coba membuat itu bagi semuanya rata, 25-25. Tapi ternyata setelah kita berdiskusi, karena kita punya tim perumus, ini tim perumus ini juga yang membantu kita untuk mengkonsep semua kegiatan yang akan kita lakukan debat ini, dan bersama tim perumus juga kita akan melakukan bersama-sama evaluasi terhadap proses yang akan kita laksanakan nanti di tanggal 19 Oktober 2024. Baik, tadi Mbak Ereli sampaikan nanti hanya 25 orang masing-masing paslon timnya, tim suksesnya yang bisa masuk ke dalam ruangan debat begitu. Kalau selama di luar itu nggak apa-apa, dia bawa ratusan atau juga nggak apa-apa? Baik, terima kasih. Pasangan calon memang membawa timnya, yaitu termasuk mereka 25. Tapi yang di dalam itu kan tidak hanya itu, kita juga mengundang atau yang menyaksikan itu termasuk tokoh agama, termasuk Forkopimda yaitu PJ Bupati, juga kepada Polres, 4 Polres yang tadi juga kita undang, termasuk teman-teman kelompok disabilitas, ini juga akan kita undang. Sedangkan di luar memang boleh, tapi ini juga menjadi perhatian, ini tidak boleh nanti terjadi keributan. Jadi tetap kita ingatkan, dan itu nanti juga saya sebutkan tadi akan berkoordinasi dan berapa maksimal nanti, karena kan kita lihat fasilitas tempat yang akan kita laksanakan. Jadi memang harapannya yang di luar juga tidak terlalu banyak, tapi hanya sebagai mendukung dan tidak membawa, kami sebutkan juga tidak boleh membawa atribut kampanye dan menyampaikan yel-yel, baik ada di dalam maupun di luar. Baik, Mbak Riris, kemudian kalau kita lihat sekarang ini untuk kampanye terbuka khususnya di lapangan begitu, sejauh ini bagaimana catatan daripada KPU yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon? Baik, untuk kampanye rapat umum itu kan belum dilaksanakan, karena saya sebutkan tadi, dan regulasi membatasi hanya 1 kali. Satu kali saja rapat dengan umum. Jumlah 5.000. Itu jumlah 5.000 itu juga adalah kesepakatan bersama dengan pasangan calon. Karena kan ini ada batasan, karena ada batasan dana kampanye. Nah, jadi setiap jenis kampanye, termasuk juga alat peraga kampanye, termasuk bahan kampanye, ini semuanya ada batasan anggarannya. Jadi yang saya sebutkan tadi itu belum dilaksanakan, tapi itu kemungkinan akan dilaksanakan nanti di bulan November. Memang kita sudah buat keputusannya terkait dengan itu, penetapan terkait dengan itu atas masukan dari teman-teman pasangan calon. Koordinasinya sejauh ini masih bagus? Iya, masih. Dan masih bisa disepakati antara ketiganya? Iya, dan sudah. Dan lokasinya akan sama itu, Mbak Rilis? Ada yang melaksanakannya sama tapi tanggal yang berbeda. Iya, tapi maksudnya lokasinya sama ada di situ yang sama, gitu ya? Ada yang sama. Ada paslon yang menggunakan, yaitu karena saya sebutkan tadi Percut Setuan adalah wilayah dengan pemilih yang terbesar. Sasaran ya? Di Percut Setuan dan di Tanjung Merawah itu rencananya, dan itu sudah kita tetapkan. Baik, Mbak Rilis, kemudian apalagi nanti yang harus diantisipasi oleh KPU supaya, atau yang dipikirkan oleh KPU supaya nanti proses kampanye dan terbuka tadi itu yang melibatkan 5.000 itu bisa berjalan sukses juga begitu. Karena ini kan juga salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan kampanye itu kan di situ ya, di kampanye yang terbuka itu. Kampanye terbuka dan debat ya. Ya, jadi tetap kita berkoordinasi dan kita juga bersama-sama, saya sebutkan koordinasi, dan kita ingatkan paslon tersebut harus menyampaikan ke Bawaslu, karena kita tahu Bawaslu adalah pengawas, dan mereka harus tahu kapan mereka melaksanakan dan berapa masa yang dibawa
kegiatan. Dan kita sampaikan juga bahwasanya rapat maupun rapat terbuka atau kampanye rapat umum ini dilaksanakan harusnya dari pagi sampai pukul 18, tidak boleh dilakukan malam hari. Oke. Iya, itu. Itu yang menjadi catatan ya, karena memang sesuai dengan aturan yang berlaku PKPU-nya begitu ya. Oke, selain itu Mbak Rilis kan salah satu juga yang menjadi sorotan masyarakat adalah bagaimana nantinya masing-masing pendukung ini supaya tidak melibatkan anak-anak di bawah umur begitu. Ini kan juga apa yang dilakukan oleh KPU sejauh ini kepada masing-masing pasangan calon atau LO-nya begitu. Jadi lagi-lagi kan kita melakukan bisa disampaikan kita selalu melakukan koordinasi dengan pasangan calon melalui LO, termasuk juga menyampaikan regulasi, ada larangan-larangan, termasuk larangan untuk melakukan kampanye di rumah ibadah, itu kan nggak boleh, juga larangan tidak membawa anak-anak, itu juga kita sampaikan kepada setiap pasangan calon, dan ini selalu kita ingatkan kepada mereka, termasuk waktu. Ya kan, tidak boleh melakukan rapat umum itu di malam hari, tidak boleh melebihi dari pukul 18 seperti itu. Baik, mengingat nanti kan di pilkada serentak itu ada 2 pemilihan yang dilakukan di situ, pilihan gubernur, kemudian juga bupati begitu. Bagaimana koordinasi KPU Kabupaten Deli Serdang dengan KPU provinsi? Baik, artinya KPU ini adalah lembaga hierarki. Iya. Jadi pimpinan kami adalah setelah KPU RI adalah KPU provinsi, dan setiap proses kegiatan kita selalu melakukan koordinasi dan selalu diarahkan oleh pimpinan kita di KPU provinsi. Ya, kita ketahui memang pemilihan ini adalah pemilihan gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati. Artinya ada 2 jenis surat suara yang akan dipilih, dan nanti kotak yang ada adalah kotak suaranya adalah kotak pemilihan gubernur dan kotak pemilihan bupati. Jadi tetap melakukan koordinasi terhadap semua, baik itu logistik dan semua tahapan-tahapan tetap melakukan adalah sesuai dengan arahan pimpinan kita di KPU provinsi. Sejauh ini logistik untuk Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Deli Serdang seperti apa nih Mbak Rilis? Ya, oke. Saat ini kita kan punya gudang logistik. Gudang logistik kita itu ada di Kimstar di Tanjung Morawa. Yang sudah tiba di sana yaitu kotak suara keseluruhannya. Keseluruhan kotak suara, kemudian bilik suara sudah ada, tinta, kabel tis, segel, dan kotak kubu. Sedangkan surat suara sudah dicetak dan kemungkinan tanggal 19 nanti akan didistribusikan dari Cikarang, percetakannya di sana ke Deli Serdang. Pelipatannya oke. Nanti setelah tiba itu kemungkinan akan sudah tiba itu diprediksi tanggal 28 sampai tanggal 2 November, dan itu di situ akan kita lakukan sortir lipat namanya. Jadi kan sebelum dilipat harus disortir dulu apakah surat suara rusak atau tidak. Dan itu juga kita berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Karena apa? Karena kita menggunakan untuk proses sorlip ini di gedung milik pemerintah, yaitu gedung GOR. Kemudian akan kita gunakan balerung dan cadika. Itu akan kita rencanakan penggunaan proses sortir dan lipat tersebut. Oke, dan kemudian didistribusikan nanti ke semua kecamatan, ke TPS. Ya, tanggal berapa nih Mbak Relis? Itu kita rencanakan 3 hari sebelum hari 3 hari sebelum hari pemungutan. 3 hari sebelum 27 ya. Berarti sekitar 24 begitu ya. Itu sudah tiba. Jadi sehari sebelum hari pemungutan sudah tiba di TPS, kita harapkan ya kan seperti itu. Baik, Mbak Rilis, kita menarik nih, kita mau bertanya lagi. Ini ada kaitannya dengan target KPU, ada kaitannya dengan peningkatan masyarakat memberikan hak suara begitu. Apakah ada upaya dari KPU Deli Serdang untuk membuat TPS unik di Pilkada Serentak 2024 ini? Oke, itu memang belum kita ini kan ya. Tapi tahun sebelumnya ada atau enggak? Itu belum. Memang untuk belum secara khusus kita membicarakan ini TPS unik, karena kan memang TPS kan ada persyaratannya itu 8x10 ukurannya dan harus memenuhi itu. Tapi kita perhatikan sekarang ini kan November ini termasuk musim hujan begitu. Dan kemarin pemerintah kabupaten melalui PJ juga mengingatkan kita kalau diingatkan lokasi TPS ini adalah lokasi-lokasi tidak terkena banjir. Ya kan, karena memang jangan sampai ini kan ketika kotak suara atau proses pemilihannya nanti terhambat karena banjir.
di TPS. Oleh karena itu kan harus diperhatikan lokasi-lokasi TPS. Memang kita sudah punya titik koordinat TPS dan juga sudah kita ingatkan kepada ad hoc kita apakah lokasi-lokasi tersebut memang aman dari yang disebutkan tadi dari banjir tersebut. Ya, artinya meskipun KPU sudah punya titik koordinat, apakah ini masih bisa bergeser karena mungkin situasi musim penghujan, karena ini lebih aman kita geser lagi dari titik koordinat ini kemarin sedikit gitu, bisa? Ada hak yang intervensi oleh KPU? Boleh, itu teman-teman boleh saja, bisa saja itu berpindah, tapi kan harus kita koordinasikan dengan semua pihak. Mengingat kan banyak TPS kan begitu ya? Iya, dengan semua pihak. Kan di Deli Serdang ini ada 2.780 TPS. 2.780 TPS dan ada 10 TPS itu berada di lapas dan rutan. Yaitu di lapasnya di daerah Pancur Batu dan di lapasnya di Pakam dan di rutan Tanjung Kusta. Iya. Itu kita sebutkan itu TPS lokasi khusus. Ada di situ dari 2.780 tadi. Oke. Saya penasaran apa nanti jawabannya Ketua KPU. Kenapa selama ini misalnya kalau dari Serdang ini kan jarang membuat misalnya TPS-TPS unik itu gitu ya? Karena mungkin apakah masyarakatnya memang antusias untuk memberikan hak suara setiap pilkada berlangsung begitu? Gini, TPS unik karena kan ini kan bicara ke anggaran. Iya. Ya kan? Karena kan ada batasan-batasannya. Kalau mau bikin keunikan itu kan berarti ada tambahan. Nah, dan itu pasti swakelola. Ya, swakelola. Jadi memang itu bisa, kalau swakelola bisa. Bisa saja mereka mengapa, tapi kan karena kita sampai hari ini belum pernah sih itu diapakan untuk membuat TPS unik seperti itu langsung khusus. Tapi buatlah TPS sesuai dengan aturannya. Artinya tidak boleh di rumah ibadah. Salah satu kan nggak boleh kan TPS itu. Tapi TPS yang sesuai dengan aturan itu 8x10. Memang sampai saat ini memang kita belum menyampaikan, tapi berpakaian dengan unik ya kita sampaikan. Misalnya gitu pakai berpakaian arti kan memang TPS-nya tidak unik tapi para KPPS-nya, para KPPS-nya. Oh, KPPS ya bisa pakai pakaian unik begitu ya. Pakaian unik misalnya mereka bisa pakaian adat. Ada yang beberapa yang punya kreasi dari teman-teman KPPS tersebut. Iya, menarik ini ya. Oh, itu bagus juga ya, Mbak. Artinya anggarannya nggak berpengaruh tapi justru menarik. Ini juga ini kan salah satu strategi juga kan gitu. Hebat nih KPU Deli Serdang. Memang nggak ada TPS yang unik, tapi KPPS-nya itu unik memang. Kenapa? Dia menarik pakaiannya begitu. Oke. Tapi apalagi upaya KPU, bagaimana kerjasamanya dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk kemudian bisa mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Deli Serdang nanti untuk mensukseskan Pilkada serentak 2024? Ya, artinya kan gini, kita KPU itu kan bekerja tidak sendiri, karena KPU punya stakeholder, ada Forkopimda. Di Forkopimda sendiri setiap kegiatan itu kita libatkan, termasuk bicara karena apa? Bicara pemilih datang ke TPS itu kan harus membawa KTP. Jadi kalau mau KTP makanya kita bekerja sama dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Ya kan datang ke TPS itu pemilih itu tidak hanya membawa, nggak boleh bawa KK, tapi bawa KTP atau identitas kependudukan. Sekarang kan ada identitas kependudukan digital itu sudah diperbolehkan, tapi itu kan bisa ya? Tapi itu kan produknya KTP. Produknya Capil. Itu kan produknya Capil, artinya itu berkoordinasi dengan Capil ya. Jadi dalam penyusunan data pemilih itu kita berkoordinasi dengan mereka. Itu untuk bicara tentang data pemilih. Sedangkan untuk bicara terkait dengan bagaimana lokasi-lokasi TPS, kita berkoordinasi juga dengan Kesbangpol, dengan Tapem. Jadi semua pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang kita bekerja sama. Itu termasuk juga nanti bicara sortir lipat, nanti bicara logistik, kita meminta yaitu bagian umum pemerintahan Kabupaten untuk meminjamkan. Jadi memang kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintahan Kabupaten Serdang yang sangat mendukung proses tahapan pilkada, juga termasuk anggaran. Ini yang penting ya, Mbak. Baik, kemudian agenda-agenda penting yang tidak boleh dilewatkan oleh masyarakat Deli Serdang apa saja nih, Mbak, dalam waktu dekat? Itu yang dimaksud dengan tahapan tadi, apakah debat publiknya,
kemudian kampanye terbukanya begitu. Ada yang mana yang nggak bisa dilakukan oleh masyarakat kalau nanti mau mengikutinya supaya mereka tahu bagaimana sosok pasangan calon begitu. Ya, selain bicara kampanye, debat publik pasti datang ke TPS. Oh gitu. Itu yang nggak boleh dilupakan. Kalau tahu memang ya, dia punya keinginan, tapi dia tidak datang ke TPS, tidak mencoblos, ya nggak ada artinya lagi itu. Setuju. Ya, itu tapi pasti. artinya kan ada agenda-agenda penting nih yang sudah disetting oleh KPU begitu selaku penyelenggara pilkada begitu. Jadi semua tahapan itu penting. Ya, semua tahapan itu penting dalam termasuk sosialisasi kan mereka nanti kita sebutkan tadi ada dengan kemitraan. Di kemitraan ini kita menyampaikan kepada lembaga-lembaga mitra ini mensosialisasikan ketiga pasangan calon ini. Artinya ada loh pasangan calon yang akan Bapak Ibu pilih. Jadi pilihlah sesuai dengan hati nurani. Itu siapapun, karena kita lembaga mitra ini juga harus netral, tidak berpihak kepada pasangan A, B, C, C, D, X, Y, tapi harus netral, tapi disampaikan ini dengan visi misi mereka. Karena juga nanti di TPS itu kan ada namanya DPC, daftar pasangan calon yang memuat visi misi, dan itu kita sampaikan kepada teman-teman kemitraan ini untuk mensosialisasikan ketiga pasangan calon tersebut. Artinya supaya masyarakat tidak awam atau tidak buta siapa yang akan mereka pilih nanti pada hari pemungutan suara. Baik, pada kesempatan ini Bapak pula yang mau Mbak Relis sampaikan kepada semua masyarakat dari Serdang supaya harus ikut ambil bagian, khususnya mereka-mereka yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap Pilkada Serentak 2024. Baik, kepada teman pemilih, kepada warga Kabupaten Deli Serdang, jangan lupa untuk datang ke TPS pada Rabu 27 November 2024 karena suara Bapak Ibu, suara teman pemilih yang menentukan masa depan Deli Serdang, karena nggak milih nggak keren. Oke, tapi Bapak juga ini pesan Mbak satu lagi kepada masyarakat supaya tidak terjadi gesekan. Kita boleh beda pilihan begitu. Ya, setiap orang pasti punya pilihannya masing-masing, tapi ingat ini kegiatan atau pilkada ini adalah konflik yang dilegalkan, tapi harus sesuai dengan aturan. Karena semuanya adalah untuk kebutuhan kita bersama. Jadi jangan sampai karena beda pilihan kita sehingga berantem, sikut-sikutan, marah-marahan, gak cakapan, ribut. Jadi mari kita jaga kondusivitas dan keamanan ketertiban di Kabupaten Deli Serdang. Baik. Tidak terasa sudah hampir 1 jam kita bicara tentang bagaimana tahapan pilkada yang dilakukan oleh KPU Deli Serdang untuk menuju Pilkada Serentak 2024 nanti. Menarik nih, berbagai tahapan telah dilakukan oleh KPU Deli Serdang untuk nantinya bagaimana mengajak seluruh masyarakat untuk bisa memberikan hak pilihnya pada TPS di tanggal 27 November 2024. Saya kembali ulang apa yang dipesankan oleh Ketua KPU Deli Serdang tadi, Mbak Relis Yanti Panjaitan. Bagi masyarakat Deli Serdang, jangan lupa hadir di TPS pada tanggal 27 November 2024. Demikian, sampai jumpa.